Shalom. Shalom. Ya saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan-Nya yang tak berkesudahan di dalam setiap langkah kehidupan kita semua di tempat ini. Sehingga kita boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kita dan segala yang kita lakukan hari ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, kita mau angkat lagu puja mengatakan, Yesus kau sungguh baik. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik, Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi kita mau katakan, Yesus kau sungguh baik, Yesus kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan lagi, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia. Kami mengucapkan syukur buat kebaikan-Mu, semua karena pertolongan-Mu Tuhan, yang selalu tergenapi di dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Kami mengucapkan syukur untuk pemeliharaan-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat pertolongan-Mu, buat setiap mujizat-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, buat kekuatan, buat sukacita. Kami mengucapkan syukur buat kebaikan-Mu. Engkau yang terlebih dahulu, Kau yang terlebih dahulu memberi yang terbaik buat kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Hosana. Kita mau sama-sama katakan, kuasa Tuhan lebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar.
janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. katakan lagi kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi katakan kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam setiap langkah kehidupan kami semua di tempat ini. Kiranya Tuhan selalu menolong hidup kami Tuhan, tanpa hentinya kasih Tuhan mengalir dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami para anak-anak Tuhan boleh kembali berkumpul untuk kami menaikkan setiap pujian kami, penyembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang kami sudah berikan Tuhan, pujian kami, penyembahan kami. Kiranya itu semua menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena satu kerinduan kami Tuhan hanyalah untuk bisa memberikan yang terbaik Tuhan dalam melayani Tuhan di sepanjang kehidupan kami Tuhan.
Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kami semua sehingga kami pulang bisa membawa apa yang sudah kami dengar dan bisa kami lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami semua di tempat ini. Kami siap untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang pimpin dari awal hingga pada akhirnya ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jadi kita akan kembali lagi dilawat oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau siapkan piring-piring rohani kita untuk kita kembali lagi dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat lagu pujian mengatakan satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lebih sungguh-sungguh lagi kita mau angkat lagu pujian ini. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya
satu-satunya satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kepada hambanya saya persilakan. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur buat berkat yang selalu tercurah di dalam setiap langkah kehidupan kami. Pemeliharaanmu Tuhan sungguh sempurna di dalam setiap langkah kehidupan kami. Mujizat-Mu Tuhan setiap saat selalu tergenapi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu setia, senantiasa menyertai kehidupan kami. Hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, sebab di dalam setiap langkah kehidupan kami harus terus menambah pengetahuan akan kebenaran firman-Mu. Sebab kami percaya, melalui kebenaran firman-Mu, itu akan menjadi jawaban di dalam setiap problema kehidupan kami. Melalui kebenaran firman-Mu, kami dipimpin, kehidupan kami dipimpin untuk menjadi orang benar. Melalui kebenaran firman-Mu, iman kami adalah iman yang berdampak. Perbuatan kehidupan kami adalah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Hamba-Mu menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini. Kiranya Kau Tuhan yang turut campur tangan, sampaikan kepada kami semua apa yang menjadi kehendak-Mu untuk terjadi di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang doa. Mari kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang keempat. Satu Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Pada hari ini kita mendapat kekuatan daripada kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini kita mendapatkan sukacita daripada kebenaran firman Tuhan. Kita mendapatkan berkat yang luar biasa dari kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengingatkan kita, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Keadaan hari-hari ini mengingatkan kita
Segalanya sudah tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Langit dan bumi bergelora. Keadaan situasi dalam masa-masa yang sukar. Keadaan situasi yang saat ini tidak tenang. Tetapi perlu kita sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus menjadi garam bagi dunia ini. Kita harus menjadi terang bagi dunia ini. Mari kita mengingat bahwa kehidupan kita harus menjadi terang bagi dunia ini. Kita harus menjadi garam bagi dunia ini. Keadaan yang kita alami adalah keadaan yang sama, sebab kita masih ada di bumi ini. Sebab kita masih tinggal di bumi ini. Tetapi ada satu kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita. Keadaan boleh berubah, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Keadaan boleh berubah, tetapi mujizat Tuhan itu pasti terjadi. Keadaan boleh berubah, tetapi pertolongan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi pada hari ini mari kita mengingat bahwa firman Tuhan sudah mengingatkan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tanda-tanda akhir zaman sudah semakin nyata. Kehidupan antara sesama saat ini sudah semakin nyata. Bahwa hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi melalui kasih Tuhan, kita sebagai umatnya, kita harus mengasihi sesama. Kita harus buang jauh-jauh, kita harus mematikan kedangingan kita untuk kita hidup sesuka sendiri. Hidup memikirkan diri sendiri. Kita harus matikan kedagingan itu. Sebab firman Tuhan mengingatkan kita. Kita harus mengasihi sesama. Kita harus peduli terhadap sesama. Saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia ini adalah memberikan contoh teladan untuk melayani. Kehidupan kita pun sebagai umat Kristen, kita tidak terlepas dari aktivitas hidup kita untuk melayani. Ingatlah dalam setiap aktivitas hidup kita harus melayani Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan. Dan kita juga harus mengasihi sesama. Melayani sesama. Karena apa? Supaya kehidupan kita menjadi terang bagi dunia ini. Supaya kehidupan kita menjadi garam bagi dunia ini. Untuk menjadi terang tidak mungkin disembunyikan. Untuk menjadi terang, sekecil apapun terang itu, tetapi akan menjadi manfaat di dalam kegelapan. Mari dalam setiap langkah kehidupan kita, sedikit garam itu akan membuat sebuah masakan akan menjadi sedap. Dalam kehidupan kita, mengapa firman Tuhan mengingatkan kita menjadi terang bagi dunia ini? Menjadi garam bagi dunia ini. Supaya bukan hanya kita saja yang menerima kasih Tuhan. Supaya bukan hanya kita saja yang diselamatkan. Menerima kasih anugerah keselamatan yang daripada Yesus Kristus. Melainkan pribadi-pribadi sesama kita yang belum mengenal kasih Yesus Kristus. Mereka dapat mengenal karena Yesus ada dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan mengingatkan kita. Kita di dalam Dia, Dia di dalam kita. Aku di dalam Dia, Dia di dalam aku. Jadi mari saudara, firman Tuhan mengingatkan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Mari kita belajar untuk menguasai diri kita dengan sebaik-baiknya. Situasi yang saat ini kita alami, mungkin membuat kita
merasa ketakutan, kekhawatiran, bahkan kita ragu. Tetapi percayalah saudara, Tuhan selalu membuat kita berhasil. Mari kita katakan bersama-sama berhasil. Berhasil. Ya, percayalah itu saudara, bahwa Tuhan selalu membawa kehidupan kita untuk berhasil. Maka dari itu belajarlah kita menguasai diri kita. Menguasai diri kita artinya apa? Dalam kehidupan aktivitas sehari-hari, mari kita belajar mengelola semuanya dengan sebaik-baiknya. Mengelola waktu kita dalam bekerja, mengelola waktu dalam kita istirahat, mengelola waktu dalam kita berolahraga. Segala sesuatunya perlu kita kelola dengan sebaik-baiknya. Gak hanya bagian finansial saja kita kelola dengan sebaik-baiknya. Tetapi perlu kita ingat juga kesehatan kita perlu kita kelola dengan sebaik-baiknya. Untuk kita menjadi sehat perlu kita kelola waktu olahraga kita dengan baik. Kelola waktu istirahat kita dengan baik. Kelola waktu di mana kita harus makan, di mana kita harus minum dengan baik. Saudara, perlu kita mengucap syukur. Tuhan menciptakan kita dengan tubuh yang sempurna. Di dalam tubuh kita ada yang namanya memori. Dalam setiap organ-organ tubuh kita memiliki memori. Di dalam organ tubuh kita yaitu otak kita. Di dalam otak kita ada memori. Di dalam jantung kita ada memori. Segala sesuatunya yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan percayakan dalam tubuh kita ini, semuanya ada memori. Maka dari itu kita perlu mengucap syukur, saudara. Saat kita bangun pagi hari, kita masih bisa mengingat semuanya dengan sebaik-baiknya. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Mari kita belajar untuk menguasai diri kita. Mari kita belajar untuk mengelola kehidupan kita. Lalu yang berikutnya firman Tuhan mengingatkan, jadilah tenang. Yang namanya tenang bukan berbicara tentang sebuah hal yang kekurangan. Orang dalam kondisi kekurangan gak tenang. Tidak, saudara. Orang dalam kondisi kelebihan pun berlimpah-limpah, ada yang tidak menjadi tenang. Tetapi firman Tuhan mengatakan jadilah tenang, bukan difokuskan pada kondisi, ada kekurangan atau kelebihan. Tetapi jadilah tenang, itu belajar bagaimana dari hati kita, pikiran kita. Jadilah tenang. Mari kita belajar untuk selalu memiliki semangat dalam kehidupan kita. Tugas yang terberat dalam kehidupan kita adalah apa? Untuk memberi motivasi pada diri kita sendiri. Itu tugas yang paling berat. Maka dari itu, firman Tuhan mengingatkan, supaya kamu dapat berdoa. Mari kita kelola semuanya dengan sebaik-baiknya. Di mana waktu kita berdoa, di mana waktu kita harus bekerja, di mana waktu kita harus istirahat. Dan lakukan segala sesuatunya, jadilah tenang. Dalam pekerjaan kita, apakah kita nggak punya teman bekerja? Pasti kita punya teman bekerja. Apakah di dalam lingkup teman kerja kita ada yang tidak lebih pintar dari hidup kita? Pasti ada yang lebih pintar dari hidup kita. Ada yang lebih cerdas dari kehidupan kita. Terkadang karena kita takut disaingi, karena kita takut persaingan, sehingga dalam kita bekerja kita nggak tenang. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, seberat apapun persaingan kehidupan kita, saat kita bekerja, jadilah tenang. Itu sebagai contoh. Saat ini orang memiliki usaha sendiri, kita dapat melihat banyak sekali. Apalagi di media aplikasi online kita. Banyak sekali
Orang yang memiliki usaha online banyak sekali. Tidak terhitung 10-20. Banyak sekali, saudara. Banyak barang-barang juga yang ditawarkan. Persaingan semakin ketat. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan pernah patah semangat. Semakin banyak persaingan, di situ kita harus percaya kuasa Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Ayo saudara, jangan pernah kita menjadi patah semangat. Persaingan semakin ketat dalam pekerjaan kita. Kita memiliki usaha mandiri. Jangan pernah patah semangat. Tetap kuasai diri kita. Jadilah tenang. Nah, untuk kita dapat menguasai diri kita dan kita menjadi tenang, perlu kita memahami sikap, perlu kita memahami yang namanya langkah, yaitu berdoa. Maka itu hari ini saudara kita belajar bahwa doa harus menjadi gaya hidup bagi orang percaya. Sebab di dalam doa selalu ada mujizat. Di dalam doa kita dapat melihat bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Sebab di dalam doa kita tahu Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak jauh. Tuhan itu dekat. Jarak kita dengan Tuhan dekat. Sebab di mana kita berdoa, di situ Tuhan ada. Jadi mari saudara, alasan apa kehidupan kita untuk meninggalkan doa kita? Meninggalkan jam doa kita? Sesibuk apa kehidupan kita? Kita harus mengingat, sesibuk apapun organ tubuh kita yang namanya lambung, pasti akan memberikan sinyal kalau lambung kita sudah merasakan, sudah ada sinyal lapar, pasti akan memberikan perintah pada organ tubuh kita yang lain. Otak kita untuk memberikan sinyal supaya kita dapat melakukan tindakan, yaitu makan. Kalau kita mengalami haus, ya kita harus minum. Sesibuk apapun kehidupan kita, apakah kita lupa untuk minum? Apakah kita lupa sampai makan? Mungkin karena sibuk bekerja. Saya mendengarkan cerita dari teman. Karena sibuk bekerja, sehingga baru ingat yang seharusnya makan pagi teratur, siang teratur, malam, sore teratur. Ini tidak. Makannya jam 10 malam, jam 11. Baru ingat. Jadi makan pagi, siang, sore semua dirapel jam 11 malam. Karena baru ingat katanya. Saudara, itu saja sebagai contoh. Sesibuk apapun, kita masih ingat saat lambung kita, perut kita kosong. Kita harus isi, kita harus makan. Begitu juga doa. Doa adalah sebagai gaya hidup kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Karena di dalam doa ada mujizat. Karena di dalam doa kita ingat ada pertolongan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Jadi mari saudara, sesibuk apapun, atur waktu kehidupan kita untuk berdoa. Jadi maka dari itu dalam setiap langkah kehidupan kita, Mari beri waktu kita untuk berdoa. Waktu, luangkan waktu. Berilah waktu. Jangan kita mengatakan sempat gak sempat. Percayalah saat kita terus berdoa, senantiasa berdoa dan bekerja, lihatlah tangan Tuhan selalu membuat kita terheran-heran, saudara. Membuat kehidupan kita terpukau. Maka dari itu dalam setiap langkah kehidupan kita, mari kita selalu senantiasa berdoa kepada Tuhan. Sebagai dasar firman Tuhan yang berikutnya, mari kita baca di dalam Mazmur pasal 105
ayat yang keempat. Mazmur 105, pasal 105, ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Di situ ada tanda baca, tanda seru. Berarti ada penegasan, ada ketegasan, ada kepastian. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Saudara, perlu kita akui, kita ini manusia, kekuatan kita ada waktunya, ada batasnya. Kalau kita nggak istirahat, kalau kita kerja 24 jam, kekuatan kita pasti melemah. Tetapi ingat saudara, kerja kita ada batasnya, ada jamnya. Istirahat, di saat kita istirahat, di situ Tuhan memberkati kehidupan kita. Kita bisa sehat, kita bisa menikmati istirahat dengan tenang. Sebab tidak semua orang bisa istirahat dengan tenang. Tidur dengan nyenyak, tidak semua. Maka itu perlu kita datang sama Tuhan. Supaya apa yang kita usahakan, supaya apa yang kita perjuangkan tidak menjadi sia-sia. Sebab apa yang kita doakan dari apa yang kita usahakan, apa yang kita doakan dari apa yang kita perjuangkan, percayalah Tuhan selalu turut bekerja. Allah selalu turut bekerja. Tuhan selalu menyediakan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita doakan. Percayalah itu, saudara. Ya, jadi makanya saudara, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajah Tuhan selalu. Jadi mari saudara, dalam setiap langkah kehidupan kita, di tengah-tengah kondisi saat ini, mari kelola waktu kita dengan sebaik-baiknya. Mungkin pengeluaran kita belum tercukupi, tapi berdoalah supaya kita bisa mengelola, mengatur pengeluaran kita dengan sebaik-baiknya. Ya, supaya apa? Pemasukan kita dan pengeluaran kita bisa seimbang. Bukan lebih besar pemasukan lebih besar. Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Lebih besar pasak daripada tiang. Jadi mari saudara, dalam kehidupan kita, dalam mengatur keuangan hari ini, perlu Tuhan. Kondisi apapun, perlu Tuhan. Jadi mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Sebab di dalam sikap berdoa, selalu ada mujizat, selalu ada pertolongan Tuhan. Selalu ada berkat-Nya yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Ya. Mari kita belajar daripada Nabi Elia. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Ayat 42 sampai 45. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Ayat yang ke-42 sampai 45. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-42 sampai yang ke-45. Firman Tuhan berkata, mari kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat.
Ahab naik kereta lalu pergi ke Yezreel. Kita dapat melihat bagaimana bujang itu mau mengikuti apa yang menjadi perintah daripada Elia. Pergilah ke atas, lihatlah. Kita dapat melihat 7 kali. Sesuatu hal yang tidak mudah. Tetapi itu yang menjadi pengingat bagi kehidupan kita. Sudah seberapa lama kita bergumul dalam doa? Sudah seberapa lama kita bergumul dalam doa? Tetapi yang kita harus mantapkan, yang kita harus yakinkan, percayalah, Tuhan pasti menjawab. Sudah seberapa lama kita bergumul dalam doa? Kita harus yakin dalam doa kita. Kita harus yakin dalam setiap langkah kehidupan kita. Katakan, Tuhan pasti menjawab. Jadi mari saudara, kita dapat melihat dalam setiap langkah demi langkah kehidupan kita. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Maka dari itu, dalam setiap langkah kehidupan kita, kita diingatkan juga. Kuasai diri kita, jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Kita harus berdoa. Hari ini kita akan belajar apa yang menjadi penghalang bagi doa kita. Yang menjadi penghalang bagi doa kita adalah dosa. Mari kita baca dalam kebenaran firman Tuhan. Mazmur pasal 66. Mazmur pasal 66 ayat yang ke-8. Saya akan membacakan firman Tuhan berkata, "Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya." Mari dalam setiap langkah kehidupan kita harus memuji Tuhan. Dan perdengarkanlah dalam puji-pujian kita kepada Tuhan. Yang menjadi penghalang bagi doa kita adalah dosa. Mari biarlah hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ingatlah, doa dalam setiap pergumulan doa kita, Tuhan pasti menjawab. Tetapi yang menjadi penghalang bagi doa kita adalah dosa. Mari kita evaluasi diri kita. Minta ampun kepada Tuhan. Minta kekuatan yang datang daripada Tuhan. Supaya dalam setiap langkah kehidupan kita, kita selalu mengingat Tuhan senantiasa memimpin kehidupan kita untuk menjadi orang benar. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa dalam kehidupan kami selalu ada pengharapan yang datang daripada Tuhan. Dan kami percaya pengharapan yang datang daripada Tuhan adalah pasti. Pengharapan hidup kita tidak akan hilang. Sebab pengharapan di dalam Tuhan adalah pasti. Biarlah hari ini, biarlah hari ini Tuhan, kami mendapatkan kekuatan baru. Kami mendapatkan sukacita baru. Kami mendapatkan jawaban di dalam kebenaran firman Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Kami ingin lebih seturut kepada kehendak-Mu. Kami ingin lebih seturut dengan kebenaran firman-Mu. Sebab kami percaya dalam setiap pergumulan doa kami, Engkau Tuhan pasti menjawab. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau akan selalu memberikan cara yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami datang dengan kerendahan hati kami Tuhan. Pimpin kehidupan kami Tuhan. Pimpin kehidupan para pendengar pada hari ini. Kami ingin Tuhan lebih menyenangkan hati-Mu.
Kami ingin mengasihi-Mu Tuhan. Dan kami juga ingin belajar selalu mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami ada sampai hari ini. Semua itu karena anugerah yang terbesar yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat para pendengar pada hari ini. Kiranya Kau Tuhan yang memberkati para pendengar dengan berkat-berkat yang datang daripada Tuhan. Sukacita, mujizat Tuhan, damai sejahtera, hati yang tenang, berlimpah-limpah dalam kehidupan para pendengar hari ini. Dalam setiap problema kehidupan, sakit penyakit yang dihadapi oleh para pendengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang memulihkan, Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan. Kami telah diberi kesempatan untuk mengabarkan Injil. Tuhan, Engkau yang memberkati stasiun radio Republik Indonesia. Baik yang ada di seluruh Indonesia. Baik juga yang ada di kota Sumeneb ini Tuhan. Engkau memberkati dengan berkat yang datang daripada Tuhan. Kejayaan Engkau akan limpahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati dari pimpinan sampai karyawan-karyawati. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati dengan kesehatan, sukacita, berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Kami sangat mengucapkan syukur. Sampai hari ini kami diberi kesempatan untuk mengabarkan Injil. Semua ini karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Hamba-Mu percaya kebenaran firman yang sudah kami dengar, yang sudah kami baca, itu tidak akan kembali percuma. Sebab kebenaran firman-Mu itu akan menerima dan termeteraikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kami dari Gereja Bethel Indonesia mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.